Saya akan menjelaskan tentang aksi-aksi Tritura, Super Semar, dualisme kepemimpinan, dan rehabilitas ekonomi. Yang pertama itu ada Tritura, tiga tuntutan rakyat. Setelah G30 SPKI, krisis politik dan ekonomi di Indonesia semakin dalam. Muncul gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa disebut dengan KAMI yang menuntut perubahan. Pada tahun 1966, kami menyuarakan tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Yang pertama itu ada pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, yang ketiga itu ada penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi Tritura menjadi katalis bagi perubahan politik besar di Indonesia. Tekanan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya membuat militer yang dipimpin oleh Soeharto semakin kuat dalam proses mengambil keputusan. Demonstrasi dan tuntutan rakyat mendorong pemerintah Soekarno ke ambang krisis dan membuka jalan bagi intervensi militer dalam politik. Kedua ada Super Semar. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar, yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi negara. Super Semar memberikan wewenang bagi Soeharto untuk mengambil tindakan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Salah satu langkah pertama yang diambil dalam pembubaran PKI secara resmi dan penahanan anggota-anggota kabinet yang dianggap pro-komunis. Super Semar menandai transisi penting kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto meskipun secara formal Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Yang ketiga itu ada dualisme kepemimpinan. Selama masa transisi ini, terjadi dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Secara resmi, Soekarno masih menjadi kepala negara, tetapi pengaruhnya melemah karena tekanan politik dan ekonomi. Soeharto melalui kekuasaan Super Semar mulai mengontrol banyak aspek pemerintah dan keamanan. Ketidakjelasan tentang siapa yang benar-benar memimpin negara menciptakan tidak kestabilan, tapi Soeharto perlahan memperkuat posisinya dengan mengeliminasi elemen-elemen pro-komunis. Dualisme ini berakhir pada tahun 1967 ketika mandat Presiden Soekarno dicabut oleh MPRS dan Soeharto resmi menjadi pemimpin Indonesia. Yang keempat ada rehabilitas ekonomi. Selain stabilisasi politik, pemerintah Orde Baru juga menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang kacau balau. Tingkat inflasi sangat tinggi mencapai lebih dari 600% dan cadangan devisa negara hampir habis. Untuk mengatasi situasi ini, Soeharto mengundang para ekonom termasuk kelompok yang dikenal sebagai mafia Berkeley untuk membantu memulihkan ekonomi. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta negara-negara barat. Kebijakan rehabilitas ekonomi ini fokus pada pengendalian harga barang-barang pokok, restrukturisasi utang luar negeri, dan devaluasi mata uang. Program ini berhasil menurunkan inflasi dan membangun kembali dasar-dasar ekonomi yang kemudian menjadi fondasi bagi pembangunan nasional di bawah Soeharto.